Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Dinda Anggraini, NPM 10060011892 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul penerapan autoregressive distributed lag atau ARDL terhadap faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng kemasan di Indonesia di bawah bimbingan Ibu Nur Azizah Komara Rifai, SSI, MSI. Baiklah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Sekumpulan data hasil pengamatan runtun atau berurut dari waktu ke waktu disebut data time series. Way pada tahun 1994 mengklasifikasikan analisis time series menjadi dua, yaitu analisis dengan satu variabel atau univariat dan analisis dengan lebih dari satu variabel atau multivariat. ARDL sendiri merupakan salah satu contoh klasifikasi analisis time series multivariat. ARDL adalah salah satu analisis dalam bidang ekonometrika berupa model regresi linier dengan tambahan nilai lag pada variabel independen dan nilai lag pada variabel dependen. ARDL memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat dilakukan pada data time series dengan tingkat stasioner berbeda, yaitu baik pada tingkat level atau derajat integrasi 0 dan pada tingkat first difference atau derajat integrasi 1. ARDL juga memperbolehkan pengamatan dengan jumlah sampel kecil, yaitu 30-80. Kepala BPS Margo Yuwono 2022 menyatakan bahwa harga minyak goreng cenderung mengalami peningkatan sejak Oktober 2021 hingga Maret 2022 untuk dua jenis minyak goreng, yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Fakta di lapangan, pada saat itu harga minyak goreng curah tetap berada di angka 16.000 per liter atau bahkan lebih. Hal tersebut tentunya menyumbang peningkatan inflasi sekitar 0,01 hingga 0,08% yang juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kompas.com 2021 menyebutkan beberapa faktor penyebab peningkatan harga minyak goreng di Indonesia, yaitu naiknya harga minyak goreng di internasional yang cukup tajam, turunnya panen sawit pada semester kedua, naiknya permintaan minyak sawit mentah atau crude palm oil, turunnya pasokan minyak sawit dunia, dan lain sebagainya. Pemerintah berharap dengan melarang ekspor sementara CPO dan produk turunannya, harga minyak goreng dalam negeri dapat turun atau stabil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini digunakan metode ARDL terhadap faktor yang mempengaruhi harga minyak goreng kemasan di Indonesia pada periode Januari 2017 hingga Desember 2020. Selanjutnya di sini ada autoregressive distributed lag. ARDL sendiri adalah gabungan dari dua model, yaitu autoregressive dan distributed lag. Autoregressive atau AR adalah model yang terdiri dari variabel dependen yang dipengaruhi oleh nilai masa lalu variabel dependen itu sendiri. Sebagaimana persamaan AR dengan lag P tertera pada slide ini, dan distributed lag menurut Gujarati 2004 adalah metode regresi yang melibatkan data pada waktu sekarang, yaitu pada waktu T, dan data pada waktu masa lalu, yaitu T-1, T-2, hingga T-Q dari variabel bebas independen atau X. Sehingga ARDL adalah gabungan dari kedua model tadi. Yang model umum ARDL adalah ini, tertera pada persamaan terakhir di slide. Di sini ada metodologi penelitian. Dalam metodologi ini menjelaskan step atau langkah-langkah dalam melakukan analisis dengan metode ARDL. Yang pertama yaitu melakukan uji stasioner menggunakan statistik uji Philipp-Perrens secara individu. Lalu melakukan differencing untuk variabel yang belum stasioner. Selanjutnya, melakukan uji stasioner kembali pada data yang telah di-difference menggunakan statistik uji Philipp-Perrens juga. Selanjutnya, yaitu menentukan lag optimal dan model terbaik. Nah, dalam penentuan model terbaik dan lag optimal ini, pertama-tama harus diketahui dulu lag maksimum dari seluruh variabel. Di sini saya menggunakan lag maksimum yang banyaknya sama dengan jumlah variabel independen. Kriteria pemilihan model terbaik itu berdasarkan kriteria kombinasi model dengan nilai AIC atau BIC terkecil. Setelah diperoleh model terbaik, dihitung R-square adjusted untuk mengetahui kemampuan model yang diperoleh seberapa jauh dalam mempengaruhi variabel dependen atau Y-nya. Lalu melakukan uji parsial dan uji simultan menggunakan F statistik dan parsial menggunakan T statistik atau T hitung. Yang terakhir yaitu menggunakan uji diagnostik model ARDL. Uji diagnostiknya yaitu normalitas sisaan dengan menggunakan Jar-Corbera test, uji homogenitas dengan menggunakan Bruce-Pagan test, dan non-autokorelasi menggunakan Bruce-Guthrie. Baiklah, hasil dan pembahasannya yaitu pada uji stasioner. Di sini terlihat bahwa pola masing-masing variabel, untuk variabel Y polanya tidak stasioner dan cenderung tidak memiliki tren. Sama halnya dengan variabel X2 dan X3 cenderung tidak memiliki tren, maka model yang digunakan adalah model dengan konstanta, sebagaimana nilai yang tertera pada tabel. Sedangkan variabel X1 datanya mengandung tren, maka menggunakan model dengan konstanta dan tren. Berdasarkan nilai statistik pada tabel ini, diperoleh bahwa variabel Y dan X1 tidak stasioner karena nilai p-value-nya lebih besar daripada alfa. Maka dilakukan differencing untuk variabel Y dan X1, sehingga ini adalah pola data untuk Y pada first difference dan X1 pada first difference. Diperoleh nilai statistik pada tabel ini, dan diperoleh juga hasil bahwa Y dan X1 pada first difference telah stasioner. Selanjutnya adalah penentuan lag optimal. Dengan tabel di sini menunjukkan bahwa kombinasi model ARDL dengan lag maksimum 3 diperoleh model terbaik, yaitu dengan
LEK 2331 dan kriteria AIC karena nilainya lebih kecil daripada kriteria BIC. Sehingga ini adalah rangkuman dari model ARDL 2331. Diperoleh bahwa nilai adjusted R-square-nya 0,9617 yang berarti bahwa model ARDL 2331 dapat menjelaskan 96,17% varians harga minyak goreng kemasan di Indonesia. Diperoleh juga bahwa nilai p-value untuk masing-masing variabel di sini yang signifikan pada taraf 1% dan 5%, yaitu ada harga minyak goreng pada 1 bulan sebelumnya, intercept, dan harga volume ekspor pada 1 dan 3 bulan sebelumnya, serta harga ekspor pada 1 bulan sebelumnya. Yang terakhir adalah uji diagnostik model menggunakan Jar-Corbera untuk normalitas, autokorelasi Godfrey, Bruce-Godfrey, dan homoskidastisitas yaitu Bruce-Pagan-Godfrey. Diperoleh bahwa nilai p-value untuk ketiga uji asumsi ini lebih besar daripada 0,05 atau dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas, autokorelasi, dan homoskidastisitas. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, diperoleh nilai model ARDL 2331 dengan nilai adjusted R-square 0,9617, yang berarti sebesar 96,17% varians harga minyak goreng kemasan di Indonesia dapat dijelaskan oleh model. Dengan uji parsial tadi, diperoleh bahwa ada beberapa variabel independen yang signifikan terhadap model. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.